Hai, what's up my friend? Kembali lagi di kanal YouTube Muda dan Berani. Jadi tanpa berlama-lama, kali ini saya akan mengulas kisah Mat Peci, penjahat legendaris Indonesia yang bikin masyarakat ketar-ketir. Membahas tentang kriminalitas memang tidak akan ada habisnya. Namun tahukah Anda jika di kisaran tahun 70-an di Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Barat, pernah dibuat ketakutan akan aksi kriminal dari seorang pria bernama Mat Peci. Ya, Mat Peci, seorang bandit jalanan yang menjadi teror bagi masyarakat akibat beragam aksinya dalam melakukan berbagai kejahatan seperti perampokan hingga pembunuhan. Mat Peci digambarkan sebagai seorang pria berdarah dingin yang memiliki ciri khas selalu memakai peci di kepalanya. Menurut sejumlah sumber, Mat Peci lahir di Kecamatan Leles, Garut, Jawa Barat pada tahun 1940-an. Dan dikisahkan dia sebenarnya lahir dari keluarga yang cukup terpandang. Namun saat menginjak remaja, Mat Peci jatuh cinta dengan seorang gadis yang bernama Elwis. Hingga suatu ketika Mat Peci yang sedang cinta-cintanya dengan Elwis berniat untuk melamarnya. Namun siapa sangka lamaran Mat Peci tersebut ditolak oleh orang tua Elwis. Tentu saja kejadian ini membuat hati Mat Peci hancur berkeping-keping. Alhasil setelah penolakan tersebut, Mat Peci memutuskan untuk pergi merantau ke Bandung. Sesampainya di Bandung, Mat Peci lantas bekerja sebagai seorang calo tiket bioskop. Setelah itu entah apa yang ada dalam pikirannya. Mungkin karena ia ingin mendapat banyak uang dalam waktu yang singkat, Mat Peci lantas banting setir dan menjadi seorang penjahat. Meski di awal Mat Peci hanya melakukan kejahatan kecil-kecilan, namun seiring berjalannya waktu, Mat Peci mulai melakukan kejahatan yang cukup serius seperti perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. Dan dari sinilah Mat Peci dikenal sebagai seorang penjahat berdarah dingin yang tidak segan-segan untuk menghabisi korbannya. Alhasil kabar mengenai keberingasan Mat Peci semakin viral, sehingga membuat pihak kepolisian harus bergerak cepat untuk menangkapnya. Dan beberapa saat kemudian Mat Peci berhasil dibekuk oleh aparat kepolisian. Namun setelah dijebloskan ke dalam jeruji besi, ternyata hal ini tidak membuat Mat Peci bertobat. Malah hal ini membuatnya semakin tak terkendali. Dikisahkan selama di penjara, Mat Peci mulai belajar ilmu hitam seperti ilmu kebal dan lain-lain. Beberapa tahun berlalu, akhirnya Mat Peci dibebaskan. Dan sesaat setelah dibebaskan, Mat Peci malah semakin beringas. Dan sejak saat itulah berkat kemampuan supranaturalnya membuat Mat Peci menjadi penjahat yang sulit untuk ditangkap, sekaligus sebagai penjahat yang paling ditakuti masyarakat. Di lain sisi, meski saat itu Mat Peci berstatus buron, namun ternyata dia mulai kembali menjalin cintanya dengan Elwis. Yang kala itu dikisahkan Elwis sedang berada di komplek pelacuran. Meski seperti itu, nyatanya karena sudah saling cinta, mereka berdua bersedia untuk menerima kekurangan masing-masing. Dan setelah pertemuan keduanya, mungkin kita mengira jika kisah cinta Mat Peci akan berakhir bahagia. Namun ternyata tidak. Setelah pertemuan tersebut, keberadaan Mat Peci mulai terlacak oleh pihak intelijen kepolisian. Sampai akhirnya sebuah penyergapan terjadi pada tahun 1978, tepatnya di stasiun kereta api Leles. Mat Peci tewas dengan berondengan peluru dari polisi. Meski di awal dikisahkan jika Mat Peci memiliki ilmu kebal, namun nyatanya ilmu kebalnya tersebut tak mempan digunakan untuk menahan timah panas dari senjata polisi. Dan begitulah sahabat, akhir tragis yang dialami oleh Mat Peci yang belum sempat bertobat. Jadi sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih.